Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berada bagi yang ada di Jagat Padang ataupun Jagat Peteng, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini tim Berdebit akan mengeksplor sebuah daerah yang ada di Kota Semarang, yaitu daerah Kendal, selatan Semarang ya, pojok di daerah desa mana itu Pak ya? Desa Margosari, Kampung Semangklek. Desa Margosari, Kampung Semangklek. Malam ini saya bersama beliau Pak Zainuri di Pak Zainuri. Beliau ini adalah pemilik lahan yang ada di area desa Semangklek, yang konon ceritanya dulu tanah atau perkebunan beliau sebelum dimiliki Bapak Zainuri ini adalah suatu perkebunan yang angker, karena tidak semua orang atau tidak sembarang itu berani masuk ataupun memotong bambu ataupun pohon-pohon Bapak ya dilihat, karena perkebunan tersebut diyakini oleh warga, itulah setelah diyakini warga bahwa perkebunan itu perkebunan yang sangat mistis dan sangat angker, karena banyak penghuni makhluk astral ataupun makhluk halus yang sering atau kerap kali mengganggu perjalanan mengganggu pengendara yang lewat di sekitarnya. Nah, Bapak Zainuri ini adalah pemilik daripada tanah yang dikatakan angker tersebut. Nah, dan setelah beliau memiliki tanah ini, menurut ceritanya itu adalah terdapat sebuah makom, dan ada juga sebuah curug, di mana curug itu adalah curug keramat yang dikeramatkan oleh warga sekitar karena adanya makhluk astral, adanya beberapa peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di sekitar curug, sungai, jembatan ataupun makam yang ada di dalam. Nah, dan dari beberapa pertemuan Bapak Zainuri ini sempat bercerita ataupun menanyakan keadaan makam yang ada di perkebunan beliau ini, bahwasanya makam tersebut adalah salah satu makam wali yang diberi nama Wali Kendil, dan curugnya itu dinamakan Curug Sekendil. Memang Curug Sekendil atau Wali Kendil ini baru ditemukan setelah lazim dibuka, Pak Zainuri bersih-bersih ditemukan sebuah makam dan juga curug, dan ditanyakan oleh seorang kiai dan beberapa orang pintar bahwasanya makam ataupun curug itu adalah makamnya wali dan curugnya curug keramat. Seperti apa perjalanan beliau Bapak Zainuri ini bisa memiliki tanah, dan cerita mistis apa yang mengelilingi curug ataupun makam Kendil. Selamat malam Bapak Zainuri. Selamat malam. Ini ceritanya gimana Bapak? Dengan bisa memiliki sebuah tanah dan menemukan makam curug Sekendil seperti ini. Ya, ceritanya panjang sekali. Ya. Karena orang itu ada senang, ada susah. Ya, perjalanan macam-macam. Perjalanan. Dulu waktu saya setelah jabat nyalon jadi lurah. Oh, ya, dulu Bapak Lurin pernah nyalon lurah juga dulu. Ternyata alhamdulillah gagal. Oh, anjir. Ya, setelah gagal itu ternyata ada warga itu nawari untuk membeli tanah ini. Dan saya sempat tidak mau. Karena cerita-cerita keangkeran itu dikarenakan apa? Dikarenakan dari warga sekitar itu jarang sekali orang yang berani ke lokasi Curug Sekendil. Jadi orang yang ditawari itu kebanyakan tidak mau, karena rumpukan, takut takut rumpukan seperti itu untuk apa? Lama-kelamaan saya pikir-pikir daripada tidak punya terus saya beli. Nah, alhamdulillah bisa beli. Terus setelah saya beli, sebenarnya itu untuk apa dibeli? Di hati saya kan tanya, seperti itu lokasi kok dibeli.
Nah, alhamdulillah lagi ternyata setelah waktu demi waktu, terus tanah ini kan banyak pohon-pohonan Pak, pohon bambu, pohon kopi dan yang lainnya, pemadu, istilah Jawa itu rumput. Ya, jarang yang berani datang ke lokasi itu. Ini tuh dikatakan alas itu angker. Terus dari itu terus setelah alas niku tak buka, tak padang, tak bagatin itu Pak. Dan itu ternyata menemukan curug niku betul-betul saya. Cuma tahun-tahun yang lalu itu tidak pernah dirawat. Karena jarang orang yang berani ke situ. Sebenarnya curugnya sudah ada, cuma karena tertutup dengan pohon semagukan itu Pak ya. Ya dulunya kan warga sekitar Semangka itu kadang sering mendengar di lokasi sini itu ada tanggapan wayang, kadang wayangan, kadang manakipan, warni-warni sejarah itu begitu. Tapi setelah cari sumber suaranya nggak pernah ketemu Bapak ya? Gitu yang lokasi ini. Lokasi sini. Ya. Ada gagak pun kadang maburi ke lokasi itu. Terus ada bayi nangis yang di lokasi itu. Makanya dikatakan itu ya. Terus untuk penemuan makam ini Pak, itu kok bisa mengetahui ada makam wali itu gimana? Itu kebetulan saya sama teman saya dulu itu mau nanam bogol pisang dulu Pak. Bogol pisang. Dan kan luangi dulu, setelah di lubang baru mau dikasih bogol pisang. Itu pun perlu proses, ada batunya, ada tunggaknya kopi. Bersihkan dulu. Nah, dibersihkan dulu. Setelah itu dilubangi, ternyata tempat itu kan istilahnya seperti sudah ada lubangan itu loh Pak, namanya apa, ambrol atau apa itu. Jeglong. Nah, jeglong. Jeglong sama teman saya juga dicari ada apa gitu. Ternyata ada batu nisannya satu, terus dicari lagi. Ada batu nisannya. Terus dicari lagi ketemu juga, cuma letak itu panjang Pak. Itu kan panjang. Berarti sebelum menanam bogol pisang itu ada lubang ya? Belum ada lubang. Baru di lubang mau ditanami bogol pisang. Nah, terus itu kan digali sampai cukup bogol pisang itu. Nah, ternyata sebelahnya itu ambrol atau apa namanya itu. Jegruk. Nah, setelah itu terus dicari sebenarnya ada batu nisannya itu. Nah, terus teman saya tanya sama Mbah itu yang tadi kesini tidak sampai sini tadi karena hujan. Mbah Samsi itu sesepuh ya. Itu bisa menceritakan benarnya. Mbah Samsi dalamnya Banyu Wunggung. Itu dulunya dalang. Nah, dulu beliau pernah ambil tanah di sekitar sini. Cuma belum tahu pasti. Ya, ternyata ada jawaban di situ. Bukan kebiasaan itu ya. Dulu ini kan nggak bisa untuk dilewati orang Pak, kan pungkuan itu. Ya kayak pakai bumbu gitu. Nah, terus ini kan ada sungai yang sering dilewati banjir itu. Ya. Padahal itu sebelahnya kan tanah bukan padas. Kenapa kok tanah gembur kenapa kok enggak gugruk gitu? Jadi ada kayak ujung tanah diterjang banjir padahal itu tanah biasa. Tapi nggak sampai hancur ke banjir tanahnya gitu. Itu satu keanehan juga ya. Itu yang lokasi yang temukan batu nisan itu ya? Iya. Itu sampai diketahui bahwa itu makam wali Gendelu itu melalui tirakat atau melalui terawangan dari Mbah Samsi tadi. Itu Mbah Samsi juga tirakat Mbah Samsi. Tirakat itu ya, tirakat. Karena bukan hanya Mbah Samsi, banyak orang dari Mbah Nur Solotigo itu juga gitu, Mbah Yang Brangsong juga bilang gitu. Jadi ada beberapa kiai
yang menerawang sebenarnya batu yang ditemukan di bawah setelah Pak Zainul ini membuat lubang untuk menanam bunga pisang, itu diberi wangsit atau diberi jawaban bahwa itu makam Malik Kendil yang menunjukkan ini. Betul. Ceritanya tahu bahwa itu makam Malik Kendil itu orang-orang yang pintar-pintar itu yang cerita sendiri. Oh, jadi setelah tirakat itu ya tahunya ya. Terus Mbah itu kira-kira baru berapa bulan ditemukan itu ya? Untuk Malik Kendil sampai sekarang kurang lebih hari Rabu Legi tanggal 27 Oktober hampir 1 tahun berarti ya? 2001. Tapi sudah banyak yang orang-orang datang ke sini ya Bapak? Banyak. Pas itu tanpa belum dikenal banyak orang gitu. Yeah. Apa ada kemungkinan mungkin mereka datang karena dapat meleleh atau dapat prinsip melalui mimpi sehingga mereka mencari ke sini Mungkin gitu mungkin. Karena memang dari saya sendiri juga belum pernah dengar memang Malik Kendil. Tapi setelah saya survei dan saya kemarin sempat merasakan auranya memang dia itu ada. Terus mengenai curug itu Pak, mengenai curug itu kalau dilihat kekeramatannya itu pernah nggak jenengan atau orang yang datang melihat sesuatu dalam curug itu? Pernah. Ya contohnya orang-orang yang mandi di situ, dan mandi di situ itu bareng-bareng mandi di kuburan di situ, tiba-tiba itu muncul ikan kotes tuh, kotesnya seperti kutuk tuh. Oh, ikan gabus kecil. Tapi muncul itu bukan puluhan, ribuan seperti lele tinggal di kolam. Oh, banyak sekali Pak. Itu secara kasat mata atau gue gitu Pak? Langsung kelihatan yang mandi. Yang mandi itu lihat semua. Setelah itu berapa menit hilang. Oh, jadi nggak sampai lama Pak? Nggak sampai lama. Makan ikan. Terus ada mencawak 2 di sini. Mencawak besar besar pupus ini. Mencawak 2 itu dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah ada anaknya itu loh Pak. Oh, Cuma 2 itu terus. 2 itu ya. Kalau memang itu mencawak beneran pasti beranak pinak. Pasti beranak. Karena itu cuma 2, berarti masa judul dan itu mungkin bukan mencawak sembarangan. Karena ini lihat sama sekarang itu sangat mistis sekali. Okay. Terus ada ayam alas. Ayam alas itu jago sama betina. Nah itu 2. Terus tambah lagi ayam kampung jago birik-birik. Itu sering pokoknya melaku bareng sama mencawak bareng itu bareng-bareng. Tidak pernah itu seperti tukaran, tidak pernah. Itu kadang muncul. Kadang mencawak itu kalau lihat ayam suka. Iya. Apa nggak dimakan? Enggak. Kadang saya kerja di situ, lokasi situ kadang istilahnya nyelindrung itu loh Pak, ngintil itu. Tapi kalau dengan saya enggak pernah kelihatan takut, enggak pernah. Karena bukan suatu ancaman. Iya. Karena Kayak lulut kan loh Pak. Kan mencawak dan ayam-ayam itu memang mencawak atau hewan-hewan yang bukan semestinya Pak. Iya. Kayak hewan-hewan dan mungkin itu kalau dibutuhkan itu juga kayak wisata ya. Terus ini petung ini kan ratusan pohon petung ini. Ini petung ini. Belakangnya aja petung. Seperti ini yang saya buat sendiri. Nah, itu milik saudara saya namanya Mbah Tuminah. Ya, dulu sebelum ini jadi kelihatan makom, terus curug itu belum bersih, itu ada penampakan di tengah-tengah pohon petung itu ada seperti lutung tapi lainnya ini lonjong panjang. Oh iya. Kalau ditanya, saya kan tanya Mbah kok medun, itu melengos sih. Tanya melengos. Itu lainnya jauh panjang. Bukan itu juga salah satu penghuni. Iya. Terus di atas suluk ini namanya Pak Pariono Jawisari, itu melihat Mbah Sepuh itu nongkrong di atas suluk. Itu cerita sendiri. Berarti ada salah satu warga melihat
seorang mbah kakek itu duduk di atas dulu. ya. Itu waktunya siang atau malam itu? Itu siang. 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 Jadi memang auranya itu Pak ya. Terus di tadi ada sungai Pak ya. Ada sungai. Kalau nggak salah itu saya ada melihat kayak banyak sebuah gua. Mungkin secara kacamata pun kecil, tapi kalau secara gaib itu buat tidaknya mungkin belum diperlihatkan seperti apa ya. Itu ada hubungannya nggak dengan curug seperti itu? Ada Pak. Hubungannya itu. Saya itu pernah melihat gua itu, nah itu yang saya katakan mencawa. Mencawa itu kadang masuk di gua itu. Masalahnya dari kalen sungai itu Pak, itu kan naik ada ambal-ambalan seperti dibuat manusia. Ada undang-undang. Nah itu mencawa itu sering masuk ke gua. Kalau itu memang mencawa itu pasti sudah tak pina gitu. Nah, ceritanya orang sini dulu sini pernah ada orang Toko Musno Pak. Kan Toko yang berikut terus bilang memang dari dulu ratusan tahun namanya Curug Sekendil. Jadi itu sudah turun-temurun namanya. Curug Sekendil. Terus kalau kita mau mundur ke belakang Bapak, itu ada jembatan. Itu kayaknya bukan jembatan biasa juga itu, karena sungainya itu mungkin ada cerita Bapak, karena saya mendengar itu ada penampakan kuda keraton apa itu. Mungkin jangan pernah mendengar cerita itu Pak. Iya pernah. Ceritanya gimana itu Bapak? Ceritanya gini, ada orang yang main musik piano itu namanya organ enggak, itu orang gabuk daerah sini itu. Setelah pulang dari main organ itu katanya diintil atau diikuti kuda keraton itu. Sebenarnya kuda berupa kereta atau cuma kuda? Kereta komplit sama keretanya. Yang kuda satu ngikuti ngintil itu ada juga. Orang Limut Salah pernah diintil itu kuda. Apa mungkin dulu itu bekas apa Pak ya? Bekas untuk pengoperasian kuda-kuda kerajaan dulu atau seperti apa? Nah dulu ini kan namanya jembatan tuh Kalijaran namanya. Sungainya namanya Kalijaran. Pas menjembatan tuh Kalijaran. Nah dikatakan Kalijaran itu karena sering untuk yang jaran itu dulu. Dulunya seanggar Pak, dengan kondisi jembatan yang angker itu, mohon maaf ini ada nggak yang diganggu sehingga sampai mencelakai orang? Ya, dulu ada mobil terjun sampai bawah. Terus kadang penampakan di jembatan itu di atasnya di bu itu loh. Nah, itu ada mbah nongkrong di situ. Nongkrong di situ. Karena memang kondisinya itu gelap banget ya. Enggak, pas tikungan. Kalau dari arah bawah naik turun tikungan tuh gelap, nggak ada lampu. Nggak ada lampu. Terus jembatan sekali angker. Memang biasanya dari jembatan atau pertigaan perempatan itu, nah, sering-sering buat orang untuk palu-palu aspal. Terus untuk itu Bapak, kalau secara getaran itu kelihatannya kok sini juga ada beberapa pusaka yang terpenjara. Mungkin penelitian pernah enggak menemukan sebuah keris atau apa-apa di daerah sini? Pernah. Waktu bersih-bersih di curug itu, di curug di bawah itu menemukan keris itu satu bongkok, satu ikat itu ada 4. Ada yang panjang, ada yang pendek, itu ada 4. Nah setelah itu saya ambil, saya taruh di atas batu, saya kasih sarap, saya bungkus celumpreng bambu itu. Nah ternyata paginya saya ke situ hilang. Karena apa lah, pusoko gerang-gerang untuk apa loh. Itu sebenarnya dengan orang kembali lagi balik lagi. Karena memang secara kasat mata di curug
di bawah atau di sebelah curugnya itu kayak ada sebuah kotak pusaka gitu. Pokoknya juga ada emasnya juga ya. Nah, karena tadi ada bayangan kotak ukir gitu kan. Di itu ada pusaka, ada uang, ada emas. Cuma memang tidak boleh dimiliki oleh sembarang orang. Dia disebutkan. Dan ini kalau memang ingin diberikan itu namanya pulung dan sepatu-sepatu bisa ditemukan siapa saja loh Pak. Dulunya Pak, ada orang yang buru kendil emas di sini zaman dulunya, tapi enggak bisa. Itu biasanya apa ya, makhluk gaib itu memang untuk hal seperti itu, untuk uang macam-macam setuju Pak. Dan itu kalau memang di pasar diambil itu biasanya membahayakan. Nah, terus untuk pagar sendiri Bapak pernah nggak didengar ataupun diganggu oleh makhluk-makhluk asal sekitar ini? Ya ada, itu namanya dulu lektipah namanya. Lektipah itu mencari kayu bakar tuh loh. Iya. Tinggal ngambil karena saya sudah ngerancai kayu itu loh, saya suruh ambil kayak ono kayu diambil loh. Sampai di lokasi itu mau diambil tuh pundaknya dipok-pok mbah-mbahnya di sini. Yang kedua namanya Lek Rami, rumahnya dekat sini juga. Katanya melihat bayi itu ngelundung-gelundung. Gitu. Oh, bayi bergelundung ya, melakukan itu ngelundung. Oh, Nah, buat ngelundung mabur bayi itu. bayi itu sering menampakkan diri Pak? Kenapa nih? Bayi itu sering menampakkan diri Dulu Pak, dulu ya enggak semua orang dilihat itu Pak. Pas orang itu melihat. pas yang tujuan jam Iya. Tapi kalau untuk warga sekitar nggak ada yang celakai ya. Nah gagak kok dulu sering meluncur ke sini Pak Mabudi, tapi sekarang kok enggak pernah. Paling sekarang tutup, terkubu gitu. Terus untuk makam wali gede sendiri Pak, itu biasanya itu hari-hari yang sering orang datang itu hari-hari apa? Yang paling banyak datang? Pas ditemukan itu hari Lebu Legi. Ya hari Lebu, Jumat itu sering datang. Minggu sering datang. Karena datangnya kan kadang wasilah toyarep di Mbah Wali, kadang langsung mandi di Curug. Oh gitu. Tujuannya sendiri ya Bu. Tapi ini tadi kalau pas jam tadi ada yang datang sedikit memberi pesan kalau mau ke makam itu saja mandi dulu. Oh, dan Mandi dulu, bersih, baru nanti bersebelah makam. Jadi kalau seperti orang Islam itu wudhu dulu baru mengajar bersabda. Insya Allah ternyata yang lebih apa ya? Akan lebih sakralnya lebih kelihatan, lebih berasa. Jadi kemungkinan kalau memang nanti ada sini akan maju dulu. Oh, kan terus jadi keberadaan badan itu lebih bersih, lebih bersih, jadi nanti lebih bisa lakukan. di sini kan juga ada tok sing asli loh Pak, air sumber sing asli itu sebelah itu loh. Itu musim kemarau pun tidak pernah mati. Terus sebenarnya baru besar. Pemirsa, komunitas yang ada di Jalan Padang ataupun Jalan Teng, memang kondisi yang ada di Desa Cemangklik sini, curug yang dikatakan keramat ataupun makam wali kecil itu memang sebelum dibuka ataupun dimiliki oleh Bapak Zainuri itu sering terdengar suara-suara, ada suara gamelan, suara orang melok wayang, bahkan ada suara-suara orang mana tepat. Padahal kalau dilihat dari kondisi desanya dengan sebelah agak jauhan Bapak ya. Jawa. Kalau ditarik sumber suaranya, sumbernya ada di daerah Curug Sakeni. Makanya dari beberapa warga ataupun tetangga desa
menamakan daerah Curug Sakandil ini daerah curug yang angker, dan tidak semua orang bisa masuk ataupun berani membeli tanahnya. Dan kebetulan Bapak Zainuddin ini bukan suatu rezeki atau apa, entah ilmu sudah jodoh Bapak ya, sehingga Curug Sakandil ini untuk perkebunan dibeli, dan barulah muncul yang namanya makom Wali Kendil ataupun Curug Sakandil, bisa terlihat lebih terang dan bisa disaksikan atau didatangi oleh pengunjung. Seperti apa wujud Curug Sakandil dan makam Wali Kendil bersama tim penyelidik malam ini, mari kita telusur mulai dari pintu masuk sampai ke makom. Kita lihat secara langsung medan ataupun tempat keberadaan Curug Sakandil ataupun makam Wali Kendil. Jangan kemana-mana, setelah ini nanti tim akan menelusuri keberadaan Curug Keramat dan Wali Kendil.